Saat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Embun pagi, kasihnya setiap hari, seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang melampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Mazmur 18. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Kepadanya, Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang. Oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang, dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ya, menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya hilanglah awan-awannya, bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserakkannya mereka. Kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu, kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu ya Tuhan. Karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku. Tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku.
Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau, aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sebab, siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka, sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Demikian. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 28. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin.
mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah anak-anak orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju silahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga mengajari kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera memutuskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah dalam salam kami kepada semua saudara-saudara. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan sukacita, ya, sukacita. Ada sukacita. Sukacita adalah sebuah perintah. Bersukacitalah. Jadi ucuk-ucuk, bersukacitalah, nggak ada apa, bersukacita. Ya kan, bersukacitalah senantiasa. Loh, lagi sedih kok suruh bersukacita. Nah, ini kalau bapaknya mati gimana? Ya bersukacita. Kalau orang tua kita meninggal, mami saya meninggal, ya saya cuma sedih cuma 1 jam saja. Tapi saya bersukacita karena mami saya meninggalnya baik. Dia sudah mencapai tanah perjanjian, ya. Ya, saya sudah dapat penglihatan waktu mami mau meninggal itu, saya sudah dapat penglihatan, saya sudah cerita. Waktu papi saya meninggal umur 52 tahun ya. Hari ini umur saya 51 tahun.
Jadi papi meninggal dulu kira-kira ya seumuran saya sekarang ini toh. Papi meninggal umur 52 tahun. Waktu mau meninggal itu saya sudah dikasih penglihatan ya, beberapa setahun apa 2 tahun sebelumnya itu ya masih sehat. Sebentar ya, sebenarnya sudah nggak sehat juga ya, itu sudah lama, pokoknya sudah lama batuk sudah bertahun-tahun, tapi nggak mau ngotot ya, nggak mau, memang dia ini ya, memang dia sudah rupanya sudah dapat. Dia selalu bilang umur papi cuma 50 tahun, selalu bilangnya begitu ya, umur papi cuma 50 tahun. Jadi waktu kita kecil ya, umur papi cuma 50 tahun, jadi dia namanya sudah mengerti, dia umur 50 tahun bakal meninggal. Sama ya, sekarang saya ngulang ya, umur saya paling 70 tahun nanti. Matinya meledak nanti di Irak. Saya di Mesopotamia saya meledak. Jadi nanti kalau saya lagi bikin tour ke Irak, ingatkan jangan pada ikut ya. Kalau saya nanti ke Mesopotamia, saya udah umur 70, nanti mungkin Pak Mulia nih, nanti kan sudah jadi wakil gembala kan, Pak Mulia nih. Nanti Pak Mulia saya umur 70, Pak Mulia kira-kira ya umur 75 ya. Kan beda dikit kita umurnya. Pak Mulia, kita ke Irak Pak, kita mau bikin penelitian. Jangan mau Pak, pasti nanti mati bareng saya nanti di sana. Kecuali saya mau setia sama Pak Paul, mati bareng nggak apa-apa Pak. Ya udah monggo Pak ikut. Jadi wakil gembala, damping ini gembalaannya mati, wakilnya mati, repot tuh Pak Mulia. Aduh. Pak Mulia ini orang hebat, Tuhan pakai dia nanti ya, Mulia nanti ya, Tuhan Pak Mulia ini orang hebat. Saya ngamatin dari 4 tahun yang lalu ya Pak Mulia ini ya, saya ngamatin. Sanggam itu juga orang hebat itu ya, Sanggam itu Batak-Batak semua orang hebat semua tuh ya. Sanggam itu orang hebat, cuman Tuhan lagi mau bentuk satu kali lagi, mau dihancurkan satu kali lagi si Sanggam ini ya. Petakilan si Sanggam soalnya. Saya juga sama ya, Sanggam, jangan marah ya. Saya juga sama kayak kamu ya. Dihancurkan sehancur-hancurnya, baru keluar. Baru terubus ya saya ya. Setelah hancur semua, baru keluar. Jadilah saya hari ini ya, Joseph Paulus. Tapi setelah itu saya mengerti tentang sukacita ya. Tentang sukacita. Sukacita itu bukan karena kita melihat hal yang buruk atau hal yang baik. Sukacita itu bukan karena ya. Sukacita itu bukan karena ya, tapi sukacita itu adalah keputusan, bukan karena ya. Saudara mau, sekarang ini saya tiap hari udah nggak makan nasi ya. Saya tiap hari nggak makan nasi. Saya lagi ini lagi. Kemarin sudah berhasil 3 minggu. Terus kita ganti tukang masak. Ya, saya kudu makan terus. Jadi saya makan ya makan di gereja, saya kudu makan terus. Sekarang ada Marcel ya, jadi saya nggak harus makan nasi, nggak apa-apa. Marcel masaknya juga enak ya, jadi lebih enak. Marcel masaknya lebih enak ya, jadi kita punya tukang masak enak ya, Marcel hebat. Nah, sama ya, sekarang saya lagi nggak makan nasi. Apakah karena? Bukan, saya nggak sakit gula, saya udah cek lab baru kemarin ya. Saya cek lab, sehat semua. Saya badannya gembul begini, sehat semua ya, sehat walafiat semua, ceknya bagus semua ya, kolesterol bagus, gula bagus, apa semua bagus ya, kantong aja nggak bagus, tapi rezeki jalan terus. Ya berarti kan bagus kantongnya kan. Kantongnya nggak bagus, tapi rezeki jalan terus, tetap makan enak. Tadi barusan saya makan makan grill domba, bukan sate ya, tapi kita bikin steak domba. Karena lagi nggak punya duit, saya makan steak domba. Kalau nggak punya duit, beras aja nggak ada. Saya lagi nggak punya duit, makan stik domba loh tadi loh, keren kan? Saudara, saya nggak makan nasi bukan karena karena saya sakit, karena saya mau kurus, karena enggak, ya karena saya memutuskan untuk bukan karena penyebab, bukan ada penyebab, ya karena saya memutuskan nggak makan nasi. Ya, agar supaya tetap sehat. Tapi bukan karena saya sakit, bukan, saya nggak sakit ya, saya sehat. Ini sudah jalan hari kelima ya, sudah jalan hari kelima. Moga-moga bisa 6 bulan ya, 6 bulan nggak makan nasi. Moga-moga bisa ya. Ya, kalau
saya keburu sakit dulu baru makan nasi, wah itu penderitaan. Tapi sekarang saya memutuskan tidak makan nasi supaya sehat. Saya nggak mau nanti umur saya 70 tahun tapi tangan kaki kesemutan, bangun ngilu, bangun pegel-pegel, nggak mau. Ya, saya bangunnya sehat, karena berhenti makan nasi itu sehat ya, karena saya kan bukan kerja kuli, kerja saya kan kerja begini kan, mengajar. Jadi nggak boleh makan nasi banyak-banyak. Ya nasi itu untuk kuli, untuk nelayan. Kalau kita orang yang sehat, ya kita makannya sayur, ya. Tiap hari saya makan sayur sebanyak-banyaknya, kalau nggak saya lapar nggak bisa tidur. Saya makan kol direbus, makan tahu direbus ya supaya sehat. Enak ya, enak karena anak kalau bikin sambal enak sekali ya. Jadi saya makan cuma sambal aja enak sekali tuh ya, makan kol sama sambal, tahu sama sambal. Tiap sore saya makan tahu acinya pakai tepung singkong. Ya pakai tapioka. Jadinya rendah karbo. Luar biasa ya, saudara ya, luar biasa. Keputusan, itu namanya keputusan. Ya kan, saya memutuskan. Berat nggak? Ya nggak berat, sebetulnya nggak berat. Kalau kamu pikir makan nasi enak, tapi kalau kamu pikir kalau benar-benar makan nasi juga enak. Makannya enak, saya tiap hari makannya enak ya. Itu keputusan. Ya. Bersukacita itu juga sebuah keputusan. Tidak ada yang memaksa kamu. Jangan sampai kamu dipaksa bersukacita. Ya, saya siapa itu? Rakyatnya Korea Utara dipaksa bersukacita. Ya kan? Waktu rakyatnya Korea Utara kan dipaksa suruh ketawa, suruh sorak-sorai kan ketika Presiden Korea Utara itu lewat kan. Kalau enggak dibunuh itu, masuk penjara. Gebukin di penjara itu. Itu namanya bersukacita, itu dipaksa itu rakyat Korea Utara itu udah saksi hidup ya, dipaksa bersukacita. Ini adalah sebuah keputusan. Sukacita itu adalah sebuah keputusan. Di dalam Nehemia 8 ayat 10 dikatakan sukacita dari sorga adalah kekuatanku. Ya, dalam bahasa Belanda bagus, tufluh. Ya, resort itu ya tempat perteduhan, tempat perlindungan, tempat kenyamanan, refresh. Ya, kamu refresh. Nah, jadi di dalam sukacita itu segala kekuatan kita itu keluar. Apa yang membuat Daud itu bisa bertahan? Daud itu anak haram ya, saudara ya, bastard. Daud itu anak haram. Nanti kalau kita baca Mazmur 51 nanti kita bahas lagi tentang Daud ya, tentang anak haram ini ya. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, sebentar itu ya, ada waktu ya. Jadi Daud itu ceritanya bapaknya bapaknya Daud itu namanya Isai. Dia seorang Natsi, seorang Hanatsi. Hanatsi itu pemimpin para Sanhedrin. Zaman itu namanya bukan pemimpin Sanhedrin, namanya Natsi, Hanatsi ya. Bapaknya Saul juga Hanatsi, lalu digantikan oleh bapaknya Daud. Ya, jadi pemimpin dari 70 tua-tua Israel. Nah, kemudian si bapaknya Daud ini setia sama istrinya sampai tua. Ya, bapaknya Daud sampai tua sama setia, nggak pernah sama perempuan lain. Tiba-tiba dia bilang sama istrinya, aku mau tidur sama budakmu nanti malam. Kaget kan? Loh, kamu tuh nggak pernah dikasih perempuan cantik, nggak mau, tiba-tiba malam-malam siang-siang hari bolong bangun tidur, kamu bilang mau tidur sama budak saya. Kan curiga kan? Si ibunya Daud ini kan jadi curiga. Jadi ibunya Daud janjian sama budaknya, aku nanti pakai pakaian kamu ya nanti malam. Lalu malam-malam itu ibunya Daud itu menyelinap dengan pakai baju si budaknya itu. Maka baunya kan bau budaknya itu kan. Maka mereka berhubungan. Singkat cerita, si bapaknya Daud ini kan berpikir kan malam itu dia berhubungan seks dengan budaknya. Kalau zaman itu malam-malam berhubungan nggak ada lampu, ya nggak ada lampu bener soalnya ya. Gelap gulita itu gelap gulita bener kan, nggak kayak sekarang ada lampunya kan, listrik di mana-mana. Kalau zaman itu begitu kamu nyala apinya, gulitanya dimatiin, pet gelap begitu. Singkat cerita akhirnya yang dia mengira berhubungan dengan budaknya istrinya, tetapi yang hamil malah istrinya. Dia bingung.
Lalu lahirlah Daud, mukanya merah. Waduh, ini anak haram ini. Maka Daud itu diperlakukan dengan tidak baik oleh keluarganya, oleh bapaknya dan oleh kakak-kakaknya. Karena dianggap anak haram, padahal bukan. Tapi dianggap anak haram. Dan cerita itu dirahasiakan oleh ibunya. Sampai Daud kemudian jadi raja, baru diceritain. Jadi Daud diperlakukan dengan tidak baik. Makanya dari kecil dia diusir dari rumah, disuruh mengembalakan kambing domba biar mati. Disuruh mengembalakan kambing domba, ya kan, supaya mati. Iya kan, anak umur 12 tahun, tidak disebutkan di Alkitab, tetapi dari kecil Daud itu sudah mengembalakan kambing domba sampai usia 17 tahun itu. Daud itu 17 tahun waktu diurapi oleh Samuel menjadi raja ya. Belum menjadi raja, tapi diurapi menjadi raja. Untuk menjadi raja baru, diam-diam secara rahasia. Artinya dari sebelumnya itu Daud itu disuruh piara kambing domba, di mana nanti dia bisa kambing dombanya diserang sama serigala, diserang sama singa, diserang sama beruang. Apa yang Daud lakukan, saudara? Selama di padang pengembalaan, nyanyi, ya, dia bernyanyi, dia main harpa, main seruling, dia pandai semua alat musik, dia bernyanyi, dia terus pelihara sukacita, pujian, penyembahan di dalam hidupnya dia terus bersukacita dan mengucap syukur dalam hidupnya dia. Ada nyanyian yang baru setiap hari. Nyanyian itu yang membuat dia menjadi tangguh. Ya. Sukacita. Dia boleh nggak mengeluh? Boleh dong. Orang dia difitnah jadi anak bastard kok, anak haram kok. Boleh nggak dia sedih? Boleh. Haknya dia untuk sedih. Dan dia punya alasan buat sedih. Waktu kecil bukannya dia main sama teman-temannya, malah suruh gembalain kambing domba. Boleh nggak dia pahit hatinya? Bisa, karena dia bukannya dia main boneka, bukannya dia main mobil-mobilan atau main apa sama temennya, dia malah bener-bener berkelahi sama beruang, sama singa, sama serigala. Hampir mati mungkin ya, bayangin. Saya bilang anak saya aja nggak pernah tak suruh begitu ya. Udah besar badan segitu gede saja nggak pernah saya suruh perang lawan Arab gitu, kelahi sama Arab, nggak pernah. Taruh sama Arab nggak pernah, ya kan? Ngalah saja dulu, saya bilang ngalah malah ya. Ada banyak alasan Daud itu untuk mengeluh, untuk bersedih, untuk pahit, untuk marah. Ya kan? Anda kan punya banyak alasan buat marah, buat pahit, buat kepahitan, ya kan? Saya dulu sama, saya kepahitan ya, dulu ya. Tapi 2014 saya menang ya, saya menang, gila. Saya lepas dari semua, termasuk itu ya, sama Islam itu. Dulu saya dikeroyok oleh ya. Sampai kalau ngimpi itu saya direp-rep, mau mukul itu nggak bisa. Sekarang mah saya kalau kelahi mah dalam mimpi itu mukul mau mukul aja ya. Kalau saya bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus setan pergi. Dalam mimpi saya sudah menang. Saya nggak pernah mimpi kalah, itu nggak pernah. 2014 saya dipulihkan ya semua, dan saya mulai belajar tidak komplain satu hari pun. Ya, dan saya coba. Ya, dari tidak mengeluh ya. Dulu kan saya udah kasih PR pada kalian. Saya kasih PR 40 hari tanpa mengeluh satu hari pun. Udah dijalanin belum? Nggak mungkin kalian nggak dapat mujizat. Tidak mungkin tidak ada terobosan. Bersukacita 40 hari, mengucap syukur 40 hari. Mengucap syukur walaupun kamu lagi tertekan. Nggak mungkin kamu tidak dapat terobosan. Hari ini saya kasih PR Anda lagi. Yuk 40 hari kamu bersukacita. 40 hari kamu bersukacita. Sekalipun utangnya banyak, sekalipun kamu deg-degan tiap hari, sekalipun badannya pada sakit semua, gimana caranya? Nyanyi. Suaranya melero, iya justru gak apa-apa nyanyi. Buat lucu-lucu. Ya. Nyanyi, memuji Tuhan. Yang gampang-gampang saja.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ya gampang ya, mungkin nyanyi haleluya, nyanyi apa bikin sendiri lagunya yang gampang-gampang. Bersukacita di kepak-kepakan sayapnya. Bersukacita. Jangan nyanyi angkat tangan sambil sedih, jangan ya. Saya kan pernah jadi, kamu lagi sedih, kamu nyanyi, ngucap syukur walaupun hatimu menangis. Sekarang enggak, bersukacita. Bersukacita saja. Ya. Enggak ada alasan kamu bersukacita, kamu enggak butuh alasan. Sukacita adalah keputusan. Sukacita. Nanti kamu akan seperti Daud, kuat. Lawan serigala, singa, beruang, Goliat. Ya, dan kamu akan diangkat sama Tuhan, akan diberi urapan yang khusus. Sukacita, ya, bukan cuma mengucap syukur, sukacita. Ayo, wah kalau yang orang melankolis susah, kalau yang orang flekmatik gampang suruh sukacita, ya kan? Tapi kalau orang melankolis, orang kolerik, ngamukan kayak saya susah. Bisa, keputusan ya. Kamu lihat keluarga kami tiap hari main musik, kita nyanyi apa segala macam. Bersukacita. Itu akan menjadi kekuatan bagimu. Ya, kesukaan yang dari surga, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Ya, belajar bersukacita bukan karena ada penyebabnya, nggak ada penyebabnya, tapi keputusanmu. Kamu pengen menang hidupmu, kamu pengen bahagia hidupmu, kamu pengen hidupmu penuh dengan kekuatan yang baru. Bersukacita, sukacita yang dari sorga. Sukacita yang dari surga itu bukan karena kamu berhasil ngibulin istrimu kawin lagi. Oh, sukacita, senang ya. Kalau bisa ngibulin istrimu kawin lagi kan sukacita. Sukacita itu bukan berhasil kamu korupsi. Wah, jackpot nih, dapat korupsi 1 miliar. Sukacita, bukan. Itu namanya bukan sukacita yang dari sorga. Sukacita yang dari sorga itu adalah bersukacita keputusanmu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sukacita karena Tuhan baik. Sukacita karena Tuhan memberikan janji-janji yang benar, janji-janji yang positif untukmu. Kamu harus percaya, hari ini kamu jelek nasibnya, sial. Tenang saja. Ya, segala sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu, percaya Tuhan bikin baik. Kamu harus bersukacita. Ya. Apapun yang sedang kamu alamin hari ini, sekalipun kamu lagi sakit, sekalipun kamu sekarang lagi divonis kanker, atau divonis penyakit yang udah gak bisa sembuh, atau kamu divonis bangkrut, atau kamu sedang di penjara sekalipun sekarang, mungkin ada beberapa dari kalian, karena ada beberapa fans kita di penjara ya, di dalam penjara ya. Bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa ya. Haleluya. Ada kekuatan dari sorga. Kasih PR ya. Bersukacita. Coba kamu bersukacita. Bukan cuman kamu mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tapi kamu bilang, ya, nyanyi. Ekspresikan dalam nyanyianmu. Nyanyian-nyanyian yang girang. Nyanyian-nyanyian yang sukacita. Ya, jangan yang nyanyian-nyanyian yang sedih ya. Meski ku tak dapat melihat. Nanti apa lagi ya? Nyanyi-nyanyi yang aku yatim piatu. Ya, apa itu? Lagunya itu. Apa aku rindu padamu. Itu ya, gelas-gelas kaca. Itu namanya kamu gak bersukacita. Sukacita itu kamu nyanyi ya dancing in the joy. Ya, itu akan menari. Ya kan, nyanyinya sungai sukacita. Yang sukacita. Ya, lompat-lompat. Teriak-teriak yang haleluya. Ya, belajar kamu sama keluargamu ke hutan atau ke laut,
Lalu rame-rame teriak bro ya, sekeluarga ya, haleluya, haleluya, haleluya. Itu di laut ya, teriak-teriak. Coba deh kamu lakukan. 1 tahun ini ya mulai ya, 40 hari dulu. Kalau sudah langsung 1 tahun. Kami itu bersuka cita tiap hari. Kan kita selalu ada musik dan pujian di rumah kami ya, tiap hari. Selalu ada sukacita. Itulah kita sanggup nungguin proses asilum kita ya. Deg-degan nggak? Ya deg-degan lah. Ya kan? Tetapi kita sukacita sampai orang-orang pada yang kenapa kalian kamu tuh beda sama yang lain. Itu orang-orang udah pada stres. Kenapa kamu tetap sukacita ya? Yang nanya pendeta, ya saya jawab ya karena saya pendeta, saya bilang. Loh apa gue dengan pendeta? Ya saya melakukan apa yang saya ajarkan. Saya kan pengajar, saya ini pendeta. Saya melakukan apa yang saya ajarkan kepada jemaat, mengucap syukur. Khawatir nggak? Enggak. Saya pernah cerita kekhawatiran saya, satu kekhawatiran kalau sampai saya ditolak proses asilum kami, anak saya mau tak tinggal. Saya bilang anak saya tak tinggal. Kita udah nggak mungkin tinggal di Indonesia. Saya biar tak gelap, tapi aku adopsi anak saya. Sampai saya tak bilang begitu loh. Sungguh ya, saya sampai sudah tekan begitu. Kalau sampai gagal gimana? Tolong adopsi anak saya. Jangan, saya tidak mau anak saya kembali ke Indonesia. Mengerikan. Saya sampai sudah bilang begitu ya. Tetapi setelah itu ya sudah, selesaikan, serahkan sama Tuhan. Saya bersuka cita, kita tiap hari jalan-jalan kemana-mana sekeluarga, menikmati kasih karunia Tuhan. Itu yang namanya sukacita ya. Haleluya. Tadi ya kayak ada orang tadi yang di YouTube-nya saya itu nari-nari yang di Denak itu orang Cina itu ya. Nggak bisa bahasa Belanda, nggak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Cina. Jadi saya kalau ngomong sama dia mesti tak jelasin pelan-pelan. Tapi dia ngerti yang saya ngomong ya. Waktu kita nari-nari dia ikut nari-nari ya, kayak norak banget nari-narinya ya. Tapi dia praktek ya, saya bilang, kalau kamu bisa melakukan sukacita seperti itu, lompat-lompat ya, nari-nari, itu ada banyak berkat dari surga loh buat kamu loh. Ya, coba dilakukan. Ya, haleluya, sukacita, cayo. Itu deh ya, saya mah kalau lagi sama anak, kalau lagi ya, kelihatan lagi, waduh gimana nih gak ada duitnya. Jehovah Jireh, kami ketawa-ketawa. Miracle juga gitu ya, sambil lompat-lompat. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Ya selalu ada berkat ya. Jehovah Jireh, kita mah tiap hari Jehovah Jireh ya. Ya, Jehovah Jireh, Tuhan yang sediakan. Ya karena masalah kita ya itu tadi kan. Masalahnya kan kita kan memang kita butuh kelimpahan yang luar biasa untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang besar ini kan. Jadi kita tiap hari teriaknya Jehovah Jireh. Dan Anda yang sakit ya tiap hari bilangnya selalu bilang Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan. Gitu ya. Kalau Anda yang lagi dalam peperangan masalah hukum segala macam, bilang Jehovah Sidkenu, Allah kebenaranku, Allah yang akan memberikan kemenangan, Jehovah Nisi. Gitu dong, sambil sukacita. Jangan sedih. Deg-degan nggak apa-apa, tapi kalau kamu nyanyi belajar setel lagu-lagunya yang asik-asik dong, lagu-lagu sukacita ya, lagu-lagu gereja yang sukacita ya. Setelahnya itu di mobil kamu pakai headband, lagu-lagu yang kasih ambient sukacita, jangan lagu-lagu yang itu tadi ya, meskipun tak dapat melihat lu kamu termehek-mehek. Jangan, lagu-lagunya yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan sukacita. Ya, sukacita ya. Menari dong, menari di dalam Tuhan. Lompat-lompat, kamu pergi ke hutan sekeluarga, pergi ke laut. Setel lagu yang asik, lagu-lagu gereja yang asik, yang sukacita, nyanyi-nyanyi yang keras-keras, lompat-lompat. Ya, ayo sukacita. Nanti kamu akan melihat kekuatan dari surga. Kamu akan sanggup mengatasi segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati.